Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Kelompok persaudaraan Freemasonry tiba-tiba saja booming ke panggung dunia pada awal abad ke-18, menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan lodge didirikan di mana-mana, dari London ke India dan dari Amerika ke Indonesia. Freemason membentuk jaringan yang benar-benar global pada akhir abad itu. Menurut Miller dalam The Compass and the Christian Secret Societies of the Muslim Freemasons, keberadaan loji-loji Freemason kadang-kadang digunakan secara tidak resmi oleh kekuatan kolonial, terutama Inggris dan Perancis, sebagai bagian dari upaya diplomatik. Untuk memudahkan segala kepentingannya, Freemason menarik tokoh-tokoh penting dan berpengaruh dalam sebuah negeri ke dalamnya, termasuk tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan berlatar belakang Sufi. Abdul Qadir Al-Jazairi 1808 hingga 1883, seorang pahlawan nasional Aljazair yang juga merupakan seorang ulama tasawuf tarekat Qadariyah. Abdul Qadir dibawa ke Perancis dan dijadikan tahanan rumah. Di sana ia mengabdikan dirinya untuk mempelajari karya-karya masyhur Sufi Ibnu Arabi. Pada tahun 1855, ia diberi izin untuk bermukim kembali di Damaskus. Di sana dengan rombongan kecil Aljazair, Abdul Qadir mendirikan semacam majelis untuk membahas karya-karya Sufi. Dia juga mengajar Al-Quran di Masjid Umayyah. Pada tahun 1860, kerusuhan anti-Kristen pecah di kota itu. Abdul Qadir melindungi sejumlah orang Kristen di rumahnya dan menggunakan rombongan bersenjatanya untuk memproteksi mereka. Hal ini kemudian menarik perhatian dari Henry IV, sebuah loji masonik di bawah yurisdiksi Prancis Grand Orient, dan mengajaknya untuk bergabung, dan Abdul Qadir pun menerimanya. 4 tahun kemudian, Abdul Qadir mengunjungi loji Freemason di Alexandria, namun dia mendapati bahwa segala aktivitas yang ada di sana merupakan semua hal yang berbau sekuler. Setahun kemudian beliau memutuskan untuk tak berhubungan lagi dengan loji Freemason. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, tokoh anti-kolonialisme dan bapak pembaruan Islam, Pan-Islamisme, merupakan salah satu tokoh Islam terkenal berlatar belakang Sufi yang bergabung dengan Freemasonry. Miller menyatakan bahwa Al-Afghani menjadi seorang Freemason pada Mei 1875. Dia tampaknya sangat terkesan dengan ikatan persaudaraan yang mendukung kebebasan tanpa melihat latar etnis dan agama. Namun simpatinya hilang saat Prince of Wales mengunjungi loji di Kairo. Pangeran Wales itu ternyata memiliki derajat yang lebih tinggi dari anggota lain yang hadir saat itu. Al-Afghani lalu membentuk loji nasionalnya sendiri yang berafiliasi dengan Grand Orient of France. Al-Afghani dengan lojinya itu kemudian mengadakan berbagai gerakan penentangan kolonialisme Inggris di Mesir. Pada tahun 1879, Al-Afghani didakwa melakukan provokasi di berbagai negeri yang dikunjunginya, yaitu Iran, Afghanistan, dan India. Al-Afghani menyerukan umat Islam untuk bersatu melalui gagasannya yang dimuat dalam jurnalnya Al-Urwat Al-Wuthqa. Konsep-konsep yang diusungnya antara lain Pan-Islamisme, Persatuan Sunni Syiah, dan Persatuan Hindu-Muslim. Gagasannya tentang Pan-Islamisme didukung oleh berbagai kalangan Muslim, termasuk oleh Mufti Al-Azhar Muhammad Abduh, yang kemudian menjadi murid dan kolaborator sejatinya. Al-Afghani dan Abduh kemudian ditangkap dan diasingkan ke Perancis. Di sana pula Al-Afghani meninggal dunia. Sekembalinya ke Mesir, Muhammad Abduh meneruskan ide gurunya dengan menganjurkan agar umat Islam harus berpendidikan dan terjun ke politik untuk mempertahankan negerinya dari kolonialisme. Abduh prihatin melihat kondisi umat Islam di bawah Daulah Utsmaniyah saat itu. Umat Islam sibuk memperuncing perbedaan mazhab dan khususnya saling ribut antar tarekat Sufi. Abduh sangat menghargai Sufisme yang menurutnya benar, yakni yang semakin mendukung ketaatan mereka kepada syariah, bukan tasawuf yang mengagungkan wali, karomah, perantara antara manusia dan Tuhan, dan semacamnya, karena dianggapnya melemahkan akal dan moral. Selanjutnya Rashid Ridha meneruskan ide dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, walaupun secara prinsip berislam ketiganya jelas berbeda. Jamaluddin Al-Afghani yang liberal, Muhammad Abduh yang dianggap sebagai neo-sufisme yang cenderung berpaham Mu'tazilah, sedangkan Rashid Ridha memiliki pemahaman salafi dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Namun di saat bersamaan sebagian pemikirannya justru dianggap telah tercampur dengan Mu'tazilah.
Miller menyatakan bahwa Abduh malu-malu mengungkapkan keterlibatannya dan gurunya dalam Freemason. Namun Rashid Ridha tidak malu mengungkapkan bagaimana kedua gurunya yang berlatar belakang mantan pengikut tarekat Sufi itu memanfaatkan Freemason sebagai alat perjuangan untuk memajukan Islam. Wallahu a'lam bishawab.